Rules kelima, kalau kita di dalam peperangan, kita mesti just overdo it. Ya, kalau Anda pernah nonton film perang, seringkali ketika ada tentara, dia sudah menembak 2-3 musuh, dia sudah enak, dia ngerokok. Padahal dia nggak tahu musuh keempat, musuh kelima lagi sembunyi di belakang pohon. Kadang-kadang gara-gara dia nggak extra hard, dia akhirnya kebunuh juga. Kalau kita ngerjain sesuatu, kita mesti ngerjain over. Ya, kalau orang yang ngerjain over itu, pasti customer pasti happy. Saya nanya Anda, kalau Anda jadi pemilik properti, kalau di dalam 1 bulan saya listing properti Anda, saya bawa 5-7 customer pembeli, datang ke rumah Anda, lihat rumah Anda, what do you think about me? Belum jualan loh, belum jualan. Dibandingkan dengan Anda yang 1 bulan tidak bawa 1 orang pun, walaupun Anda baik. Walaupun Anda juga nggak jualan. Yang mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Orang akan pilih yang pertama. Orang mau lihat you punya effort. Orang mau lihat usaha Anda. Hasil nomor 2, setuju ya? Jual beli properti nggak gampang. Ada properti 1 minggu laku. Ada properti 1 tahun baru laku. Yang orang mau lihat Anda punya effort. Dan customer kita akan loyal dengan kita kalau dia akan lihat effort kita. Dan effort itu harus dibuktikan dengan hasil. Ya? Jadi saya katakan, oleh sebab itu jangan just do it. Anda mesti overdo it. Jadi orang itu jangan just do it. Kalau main sepak bola jangan hanya menang 1-0, menang 12-0. Di sini pepatah mengatakan seorang champion selalu overdo, selalu extra do pada saat mana? Pada saat awal, karena orang banyak give up pada saat awal. Setuju kan? Setuju nggak? Banyak orang menyerah pada saat awal. Bisnis hancur itu ketika 5 tahun pertama. 90% bisnis hancur di 5 tahun pertama. Setuju? Bagi Anda yang punya kantor udah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hey, luar biasa. Anda bekerja keras pada saat itu. Ya, just do it. It's not enough. Just overdo it. Itu yang dicari orang. Bukan just do it. Ya. Just overdo it. Why winners overdo? Kenapa orang-orang sukses itu selalu overdo? Selalu mau kerja lebih dari orang lain gitu ya. Karena very simple. Kalau Anda lihat ya, di sebelah kiri adalah usaha Anda dan resources yang Anda miliki. Di sebelah kanan adalah usaha Anda untuk mencapai goals ya. Kita selalu pikir, garis pertama yang bawah itu titik-titik itu adalah kita pikir dengan usaha seperti ini, kita sudah bisa capai goals kita. Ternyata realitas itu nggak gampang. Ya kan? Kita nggak pernah sadar tahun 2020 ada COVID yang begitu gila. Di awal tahun 2020 ketika kita setting goals, kita pikir, wah 2020 ini tahun kebangkitan properti. Ternyata, tahun yang mengerikan. Oleh sebab itu, orang-orang sukses adalah orang-orang ketika di awal market masih tidak kena COVID 3 bulan pertama, mereka sudah bekerja dengan giat. Mereka sudah bekerja dengan giat. Jangan jadi mindset marketing yang, aduh Pak, ini kan masih 1 Januari Pak. Orang kan habis tahun baru, kita lagi enjoy Pak. Habis itu jalan beberapa saat lagi, kenapa kamu belum bekerja? Nah ini kan akhir Januari kan Chinese New Year Pak. Kita kan mesti menikmati dulu Pak. Oke. Habis itu Februari ditanya, kenapa lu belum kerja? Lah ini kan Valentine Pak. Aku kan mesti ngantar pacar aku jalan-jalan Pak. Ya kan? Sampai bulan Maret, COVID sudah datang. Ya Anda belum kerja-kerja juga. Sampai hari ini, Anda deg-degan tiap hari kan? Ya Anda banyak halusinasi. Ya kan? Kenapa? Karena Anda nggak kerja dari awal. Ada pepatah mengatakan, it's doing the extra that add the extra. Hanya dengan melakukan extra work ini yang akan memberikan ekstra di dalam hidup Anda. Yang akan memberikan hasil yang lebih besar. Hanya dengan doing extra. Di dalam sales Anda berikan service yang ekstra. Saya sudah hampir berumur 50 tahun. Tetapi setiap kali saya pulang ke kampung halaman saya suka nongkrong di belakang rumah sambil berharap mendengar suara orang yang akan teriak bakso, bakso. Anda tahu kenapa saya mengharapkan itu? Saya masih ingat waktu kecil ketika kakak-kakak saya menuju ke lapangan dari sekolah pasti melewati rumah saya. Dan ada tukang bakso yang selalu nunggu karena dia tahu kalau anak-anak kalau jalan itu ya pasti mau beli bakso. Saya salah satu pembeli bakso. Saya masih SD waktu itu ya. Nah ketika saya jalan melewati rumah saya, biasalah adik-adik saya yang kecil dengan pembantu akan nongol melihat-lihat kakaknya yang jalan, habis itu dilambai-lambai tangan. Mungkin Anda pernah punya pengalaman seperti itu. Dan kemudian tukang bakso itu berhenti dekat rumah saya itu, kemudian saya belanja bakso. Adik saya dengan muka yang sedih ingin meminta bakso, tapi saya nggak punya uang lebih. Tapi tukang bakso itu baik sekali. Setiap kali saya belanja bakso, adik saya selalu dikasih bakso gratis. Jadi sehingga saya tidak pernah lupa. Even saya umur berapapun, saya masih selalu nanya ke pembantu atau mama saya, tukang bakso yang itu masih lewat nggak sih? Saya mau give thanks to them. Anda bisa bayangin, hal yang kecil yang dia kerjakan. Ekstra yang kecil itu membuat saya mengingat dia. Apakah ada hal-hal ekstra yang Anda pernah kerjakan untuk klien Anda, customer Anda? Perhatian lebih. Sehingga dia akan loyal dengan Anda dan tidak gampang jatuh ke pelakor-pelakor agent properti lainnya, maksudnya begitu. Ya, Anda bisa mempertahankan customer Anda dengan baik.